Nabiullah Yahya alaihi salatu wassalam. Dalam sebelumnya kita sudah membahas tentang Nabi Zakaria alias ayahanda dari Nabi Yahya alaihi salam. Adapun makna firman Allah Ta'ala, jadi sebelumnya kita sudah membahas tentang ayat yang menjelaskan tentang Nabi Zakaria dan juga Yahya, di mana Nabi Yahya ini diberikan hikmah ketika masih anak-anak. Nah, selanjutnya ayat tersebut juga menjelaskan wahanana min ladunna, dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Amr bin Dinar, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, aku tidak tahu apa makna dari Al-Hanan. Tadi kan wahanana min ladunna. Sedangkan dari Ibnu Abbas, Mujahid, Ikrimah, Qatadah dan Ad-Dhahak berkaitan dengan firman Allah Ta'ala, maksud dari wahananan maksudnya adalah rahmat dari sisi kami. Jadi rahmat. Kami memberikan rahmat tersebut kepada Zakaria dengan kelahiran anak tersebut. Yang dimaksud adalah Yahya. Boleh jadi ayat itu mengandung makna sifat kasih sayang Yahya kepada segenap manusia, terutama kepada kedua orang tuanya, yakni kecintaan, rasa belas kasihan, dan berbakti kepada kedua orang tua. Adapun makna zakah adalah kesucian perangai dan keselamatan dari segala aib dan kehinaan, serta ketakwaan menjalankan ketaatan kepada Allah dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan larangannya. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan kebaktian Yahya kepada orang tuanya, ketaatannya kepada Allah baik dalam hal perintah maupun larangan, serta meninggalkan segala bentuk kedurhakaan kepada orang tua, baik melalui ucapan maupun tindakan. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan ia adalah seorang yang bertakwa dan banyak berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia orang yang sombong lagi durhaka. Kemudian Allah juga berfirman kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan, dan pada hari ia meninggal, dan pada hari ia dibangkitkan hidup pula. Quran Surat Maryam ayat 14-15. Ketiga waktu tersebut merupakan waktu yang agung bagi manusia. Dengan waktu itu, maka setiap manusia akan berpindah dari satu alam menuju alam berikutnya. Ia akan kehilangan yang pertama setelah ia merasakan dan mengetahui. Ia akan berpindah menuju alam yang lain yang belum Allah ketahui sama sekali. Oleh karenanya, ia akan berteriak lantang ketika ia harus meninggalkan alam yang penuh dengan kelembutan menuju alam yang penuh dengan berbagai masalah. Demikian halnya di saat ia meninggalkan alam ini menuju alam barzah yang terletak di antara alam dunia dan alam akhirat, dari kemegahan rumah dan istana menuju keheningan kubur. Di sana ia akan menanti tiupan sangkakala untuk menghadapi hari pembangkitan. Di antara mereka ada yang merasa gembira dan ada yang merasa sedih, ada yang tertolong dan ada yang terperosok. Sekelompok masuk surga dan sekelompok yang lain akan masuk neraka. Sungguh indah apa yang dikatakan oleh sebagian penyair, engkau dilahirkan oleh ibumu dalam kondisi menangis dan menjerit, sedangkan orang-orang yang ada di sekitarmu tertawa bahagia. Usahakan dirimu ketika orang-orang yang ada di sekitarmu menangis. Di saat-saat kematianmu engkau tersenyum bahagia. Dikarenakan ketika tempat tersebut adalah tempat yang paling berat bagi anak cucu Adam, maka Allah memberikan keselamatan bagi Yahya dalam 3 waktu itu, seraya berfirman yang artinya, kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan, dan pada hari ia meninggal, dan pada hari ia dibangkitkan kembali. As-Sa'id bin Abu Arubah berkata dari Qatadah bahwasannya Al-Hasan berkata, Yahya dan Isa pernah bertemu. Isa berkata kepadanya, mintakanlah ampun untukku, sebab engkau lebih baik dariku. Namun Yahya berkata kepadanya, mintakanlah ampun untukku, sebab engkau lebih baik dariku. Isa berkata kepadanya, engkau lebih baik dariku, sebab engkau mengucapkan salam untukku, sedangkan Allah telah memberikan keselamatan bagimu. Demi Allah keduanya telah mengetahui keutamaan masing-masing. Perlu diketahui bahwasanya antara Nabi Yahya dan Nabi Isa merupakan saudara sepupu yang hidup satu zaman, karena Isa bin Maryam ini merupakan Maryam, ibu dari Nabi Isa ini merupakan kemenakan dari Nabi
Zakaria yang merupakan ayahanda dari Nabi Yahya alaihi salatu wassalam. Adapun makna firman Allah Ta'ala wa sayyida wa hasuran wa nabiyyan minas sholihin, menjadi ikutan, menahan diri dan seorang nabi termasuk keturunan orang yang soleh. Yang dimaksud adalah tidak pernah menggauli wanita. Jadi yang dimaksud wahasuron yaitu menahan diri dari segala hawa nafsu, yaitu tidak menggauli perempuan. Ada yang berpendapat yang lain, makna yang senada dalam maksud itu, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Imam Ahmad berkata, Affan telah menceritakan kepada kami, Hamad telah menceritakan kepada kami, Ali bin Zaid telah mengabarkan bahwasannya Yusuf bin Mahron dari Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda, tidaklah salah seorang dari Ibnu Adam kecuali dia pernah melakukan kesalahan atau ada keinginan untuk berbuat kesalahan, kecuali Yahya bin Zakaria. Dan tidak pantas orang mengatakan aku lebih baik daripada Yunus bin Matta. Sejumlah ulama mengomentari Ali bin Zaid bin Jad'an hadisnya adalah mungkar, sedangkan Ibnu Huzaimah dan Daruqutni telah meriwayatkan dari jalur Abu Asim al-Abadani dari Ali bin Zaid bin Jad'an secara panjang. Kemudian Ibnu Zaimah, hadis tersebut tidak sesuai dengan syarat kami. Ibnu Wahab berkata, Ibnu Luhai'ah telah menceritakan kepadaku bahwasanya Ibnu Syihab ia berkata pada suatu waktu Rasulullah pernah keluar bersama para sahabat beliau dengan sedangkan mereka saling membicarakan keutamaan para nabi. Salah seorang berkata, Musa adalah kalimullah, orang yang diajak bicara secara langsung oleh Allah. Isa adalah ruhullah atau yang dititipkan ruh darinya dan diciptakan dengan kalimatnya. Ada yang mengatakan Ibrahim adalah Khalilullah, kekasih Allah. Tatkala mereka memperbincangkan masalah itu, maka beliau bersabda, di manakah Asyahid bin Asyahid yang senantiasa memakai pakaian wol, makan dari pepohonan dan sangat takut terhadap dosa? Yang dimaksud beliau adalah Yahya bin Zakaria. Muhammad bin Ishaq, ia adalah seorang rawi mudallis, meriwayatkan Yahya bin Sa'id al-Ansori dari Sa'id bin al-Musayyab. Ibnu As telah menceritakan bahwasanya ia pernah mendengar dari Rasulullah, setiap anak Adam akan datang pada hari kiamat dengan membawa dosa, kecuali Yahya bin Zakaria. Ini merupakan riwayat Ibnu Ishaq di mana ia adalah rawi mudallis dan pada riwayat tersebut meriwayatkan secara mu'anan. Abdul Razak berkata dari Mu'ammar terkait hadis itu dari Qatadah dari Sa'id bin al-Musayyab secara mursal. Kemudian aku melihat Ibnu Asakir meriwayatkannya dari jalur Abu Usamah dari Yahya bin Sa'id al-Ansori. Ibnu Asakir meriwayatkannya dari jalur Mu'ammar, di antaranya apa yang telah disebutkan dalam hadis Ishaq bin Bishr, sedangkan ia adalah rawi yang dhaif dari Utsman bin Sa'j, dari Saur bin Yazid, dari Khalid bin Mid'an, dari Mu'adz, dari Nabi, senada dengan riwayat tersebut. Diriwayatkan dari jalur Abu Dawud atau Yalisi dan yang lain dari Al-Hakam bin Abdurrahman bin Abu Naim, dari ayahnya, dari Abu Sa'id Rasulullah bersabda, Al-Hasan dan Al-Husain adalah penghulu bagi para pemuda surga, kecuali dua orang anak satu bibi, Yahya dan Isa alaihi salatu wassalam. Abu Naim Al-Hafidz Asy-Syaibani berkata, Ishaq bin Ahmad telah menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Yusuf Ahmad bin Abi Al-Hiwari telah menceritakan kepada kami, saya mendengar Abu Sulaiman berkata, Isa dan Yahya pernah keluar bersama. Lalu Yahya menabrak seorang wanita. Isa berkata kepadanya, wahai sepupuku, hari ini engkau telah melakukan sebuah dosa yang aku kira Allah tidak akan mengampunimu selama-lamanya. Yahya kemudian berkata, dosa apa itu wahai sepupuku? Sepupuku. Isa kemudian menjawab, engkau telah menabrak seorang wanita. Yahya menjawab, demi Allah aku tidak merasakan hal itu. Isa berkata, subhanallah, jasadmu bersamaku, lalu di mana rohmu?
Yahya berkata, tergantung di arsy. Sekiranya hatiku merasa tenang bersama Jibril, niscaya aku tidak akan mengenal Allah barang sejenak. Riwayat di atas mengandung kejanggalan dan termasuk kisah Israiliyat. Israel telah berkata dari Abu Husain dari Khaitsumah, ia berkata Isa putra Maryam dan Yahya bin Zakaria adalah dua orang sepupu. Isa senantiasa memakai pakaian yang terbuat dari kain wol. Sedangkan Yahya mengenakan pakaian yang terbuat dari bulu halus. Keduanya tidak memiliki dinar, dirham, budak laki-laki maupun budak perempuan. Tempat tinggal yang dapat digunakan untuk berteduh. Ketika malam tiba, di tempat itulah mereka berdua bermalam. Ketika mereka hendak berpisah, maka Isa berkata kepada Yahya, berilah aku wasiat. Yahya berkata, jangan marah. Isa berkata, aku tidak bisa kalau tidak marah. Kemudian, janganlah engkau terperdaya oleh harta benda. Isa kemudian menjawab, kalau itu semoga aku bisa. Ada perbedaan riwayat dari Wahab bin Israil Munabih apakah Zakaria meninggal secara alami atau dibunuh. Hal ini berdasarkan dua riwayat yang berbeda. Abdul Mun'im bin Idris bin Sanan meriwayatkan dari ayahnya dari Wahab bin Munabih bahwasanya Zakaria lari dari kaumnya lalu masuk ke dalam sebuah pohon. Orang-orang mendatangi pohon tersebut dan meletakkan gergaji pada pohon tersebut. Tatkala gergaji tersebut sampai pada tulang rusuknya, maka Allah mewahyukan kepadanya, sekiranya hatimu merasa tidak tenang, maka aku akan membalikkan bumi ini dan segala yang ada di atasnya. Namun, hati Zakaria tetap tenang, merasa tenang hingga pohon tersebut terbelah menjadi dua. Wahab bin Munabbih juga meriwayatkan dalam sebuah hadis marfu yang insya Allah Ta'ala akan kami sebutkan, sedangkan Ishaq bin Bishr telah meriwayatkan dari Idris bin Sanan dari Wahab bahwasanya orang yang membelah pohon tersebut adalah Sya'ya. Adapun Zakaria meninggal dalam kondisi yang wajar. Wallahu a'lam. Imam Ahmad berkata bahwasanya mamtur dari Al-Harits Al-Syairi, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada Yahya bin Zakaria untuk melaksanakan 5 perkara dan memerintahkan kepada Bani Israel untuk melaksanakannya. Namun, ia agak terlambat menunaikannya. Isa kemudian berkata, engkau telah diperintahkan untuk melaksanakan 5 kalimat dan memerintahkan kepada Bani Israel untuk melaksanakannya. Sampaikanlah perintah tersebut atau aku yang akan menyampaikannya. Yahya berkata, wahai saudaraku, apakah engkau hendak mesegerakanku diazab atau disambar petir? Maka Yahya mengumpulkan orang Bani Israel di Baitul Maqdis hingga masjid penuh dengan manusia. Lalu Yahya duduk di atas kursi kemuliaan. Ia memanjatkan puja dan puji kepada Allah. Selanjutnya ia kemudian berkata, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepadaku untuk menyampaikan 5 perkara agar aku melaksanakannya, dan memerintahkan kepadaku agar aku menyampaikannya kepada kalian agar kalian melaksanakannya. Yang pertama, hendaklah kalian menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Sebab permisalannya ibarat seseorang yang membeli seorang budak dan harta kekayaannya sendiri, baik dengan kertas maupun emas. Budak tersebut bekerja serta menyerahkan hasil untuk orang lain. Siapakah di antara kalian yang merasa senang bila budaknya berlaku seperti itu? Sesungguhnya Allah telah menciptakan kalian, maka sembahlah Dia dan janganlah kalian mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Kedua, aku perintahkan kepada kalian untuk melaksanakan sholat. Sesungguhnya Allah mengarahkan wajahnya ke arah hambanya selagi hambanya tidak menoleh. Maka jika kalian sholat, maka janganlah menoleh. Ketiga, aku perintahkan kepada kalian untuk melaksanakan puasa. Sebab misal ibarat seseorang yang membawa sebotol minyak wangi yang aromanya menyebak di tengah manusia, yang semuanya mencium aromanya, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih harum daripada aroma minyak wangi. Keempat, aku perintahkan kepada kalian untuk menunaikan sedekah. Sebab misal ibarat seorang yang ditawan oleh musuh, mereka mengikat tangannya di leher. Mereka membawanya maju untuk dipenggal lehernya. Ia berkata, apakah boleh aku memberikan tebusan kepada kalian? Lalu ia menebus dirinya dengan harta yang sedikit maupun banyak hingga ia dilepaskan.
Kelima, aku perintahkan kepada kalian untuk senantiasa banyak berzikir kepada Allah, sebab perumpamaannya seperti seseorang yang lari dikejar musuh, lalu ia segera masuk ke dalam sebuah benteng. Sesungguhnya seseorang hamba akan sangat terlindungi dari setan bila ia senantiasa zikir kepada Allah. Al-Harith al-Ash'ari berkata, Rasulullah melanjutkan, aku juga memerintahkan kepada kalian dengan 5 hal, sebagaimana yang telah Allah perintahkan kepadaku. Jamaah, mendengarkan perintah, mentaatinya, hijrah, jihad fi sabilillah. Barang siapa yang keluar dari jamaah meskipun sejengkal, maka ia tetap melepaskan Islam dari lehernya hingga ia kembali. Barang siapa yang memanggil alal jahiliyah, maka ia termasuk penghuni jahanam. Ada yang bertanya, wahai Rasulullah, meskipun ia puasa dan sholat, kemudian beliau menjawab, meskipun ia puasa, sholat, dan mengaku dirinya muslim, panggillah kaum muslimin dengan nama mereka, sebagaimana Allah telah menamai mereka dengan nama muslimin, mukminin, hamba-hamba Allah. Demikianlah halnya yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la dari Hadbah bin Khalid. At-Tirmidzi telah meriwayatkan dari hadis Abu Dawud atau Yalisi dan Musa bin Ismail. Al-Hakim meriwayatkannya dari jalur Marwan bin Muhammad at-Totiri dari Muawiyah bin Salam. Al-Hafidh Ibnu Asakir telah meriwayatkan dari jalur Abdullah bin Abi Ja'far dari ayahnya Robi bin Anas. Ia berkata, telah disebutkan kepada kami dari para sahabat Rasulullah yang mereka dengar dari ulama Bani Israel bahwasanya Yahya bin Zakaria diutus untuk menyampaikan 5 kalimat. Lalu disebutkan riwayat yang serupa dengan riwayat di muka. Mereka menyebutkan bahwasanya Yahya sering menyendiri dari manusia. Ia senang kepada orang yang berbuat kebajikan. Ia makan berupa dedaunan, minum dari air sungai, dan terkadang makan belalang. Ia berkata, siapakah yang lebih merasakan kenikmatan darimu, wahai Yahya? Ibnu Asakir meriwayatkan bahwasanya kedua orang tua Yahya pernah mencari dirinya. Keduanya mendapati Yahya di danau Yordania. Ketika keduanya bertemu dengannya, maka Yahya menangisi keduanya karena ibadahnya dan rasa takutnya kepada Allah. Ibnu Wahab berkata dari Malik bin dari Humaid, dari Qais, dari Mujahid, makanan Yahya bin Zakaria berupa rerumputan. Sungguh ia akan menangis karena rasa takutnya kepada Allah. Bahkan sekiranya di kedua matanya terdapat batu, niscaya akan terbakar. Muhammad bin Yahya Az-Zuhali, Abu Sholeh La'id telah menceritakan kepada kami, Uqail telah menceritakan kepadaku, suatu hari aku duduk bersama-sama Abu Idris al-Khulaini sambil ia bercerita, maukah kalian aku beritahukan siapakah yang paling baik makanannya? Tatkala orang mulai memfokuskan perhatiannya kepadanya, ia berkata, Yahya bin Zakaria adalah manusia yang paling baik makanannya. Ia makan bersama-sama dengan binatang buas karena khawatir bercampur dengan manusia dalam cara hidup mereka. Ibnu Mubarak berkata, Muhaib bin Al-Warad, ia berkata, Zakaria kehilangan anaknya Yahya selama 3 hari. Maka ia keluar mencarinya di kampung-kampung. Ternyata ia telah menggali kubur dan tinggal di dalamnya seraya menangisi dirinya. Zakaria bertanya, wahai anakku, aku mencarimu selama 3 hari dan ternyata kamu berada dalam kubur yang engkau gali sendiri seraya menangis di dalamnya. Wahai ayah, bukankah engkau telah memberitahukan kepadaku bahwa di antara surga dan neraka ada padang pasir yang tidak akan dapat dilampaui kecuali dengan kelelehan air mata orang yang menangis? Zakaria kemudian menjawab, menangislah wahai anak. Maka orang-orang yang hadir pun menangis sejadi-jadinya. Ibnu Asakir meriwayatkan dari Wuhaib bahwasanya ia berkata, sesungguhnya penduduk surga tidak tidur karena merasakan kelezatan yang ada di dalam surga. Maka hendaklah orang yang jujur tidak tidur hanya karena merasakan nikmat cinta kepada Allah. Kemudian ia berkata, berapakah perbedaan antara kedua kenikmatan itu? Mereka menyebutkan bahwa Yahya banyak menangis hingga bekas tangisannya tersebut berbekas pada kedua pipinya. Nah, itulah di mana kisah Nabi Yahya, pengorbanan Nabi Yahya, kesedihan Nabi Yahya
dengan keadaan di mana dia sangat takut, saking takutnya kepada Allah Ta'ala. Disebutkan para ulama beberapa sebab terbunuhnya Yahya ketika beliau berada di dalam kubur yang digali sendiri. Setelah itu melewati beberapa masa, beberapa hari, disebutkan Nabi Yahya terbunuh, dan yang paling masyhur kejadian di mana terbunuhnya Nabi Yahya adalah bahwasanya salah satu raja pada masa itu yang berada di Damaskus hendak menikahi salah satu mahramnya atau wanita yang haram untuk dinikahi. Maka Yahya alaihissalam melarangnya agar tidak melakukan hal itu, sehingga pada diri wanita tersebut timbul ketidaksenangan terhadap Yahya. Karena antara wanita dan raja tersebut telah muncul kecintaan, maka wanita tersebut meminta darah Yahya. Maka raja tersebut mengutus orang yang mau membunuh Yahya. Maka utusan tersebut membawa kepala dan darahnya dalam sebuah bejana. Saat itu juga wanita tersebut binasa. Ada yang mengatakan istri raja tersebut menyukai Yahya, namun Yahya menolaknya. Tatkala wanita tersebut putus asa, maka ia membuat strategi agar sang raja mau membunuhnya. Awalnya sang raja menolak, namun akhirnya memenuhi permintaan wanita itu. Kemudian sang raja mengirim utusan untuk membunuh Yahya dan membawa kepala dan darahnya dalam sebuah bejana. Kandungan yang tertera dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ishaq bin Bishr dalam kitab Al-Mubtada, Ya'qub Al-Kufi telah mengabarkan kepada kami dari Amr bin Maimun, dari ayahnya dari Ibnu Abbas, bahwasanya di malam Isra Mi'raj Rasulullah SAW berjumpa dengan Zakaria yang berada di langit. Beliau mengucapkan salam kepadanya seraya berkata, "Wahai Abu Yahya, beritahukan kepadaku bagaimana tentang terbunuhnya dirimu, bagaimana hal tersebut terjadi dan kenapa orang Bani Israel membunuhmu?" Zakaria kemudian menjawab, "Wahai Muhammad, aku beritahukan kepadamu bahwasanya Yahya adalah manusia paling baik pada masanya. Wajahnya paling tampan dan paling bersih, sebagaimana yang telah tertera dalam firman Allah Ta'ala, wa sayyidan wa hasuro. Ia tidak butuh kepada wanita, namun istri Raja Bani Israel menyukainya dan ia adalah seorang wanita pelacur. Ia berusaha memaksa Yahya, namun Allah menjaganya dan Yahya menolaknya. Maka wanita tersebut bertekad untuk membunuh Yahya. Orang Bani Israel memiliki hari raya di mana pada hari itu mereka berkumpul. Di antara kebiasaan raja adalah apabila ia berjanji, maka ia tidak akan pernah mengingkari dan berdusta." Zakaria kemudian berkata, sang raja keluar pada hari raya, maka istrinya tersebut bangkit dan menghantarkan sang raja. Raja pun terheran karena ia tidak melakukan hal tersebut sebelumnya. Saat itulah sang raja berkata, "Mintalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya." Wanita tersebut kemudian berkata, "Aku ingin darah Yahya bin Zakaria." Sang raja kemudian berkata, "Mintalah yang lain saja." Wanita tersebut berkata, "Itu saja." Lantas sang raja mengutus utusan untuk membunuh Yahya yang saat itu tengah melaksanakan sholat di mihrabnya, sedangkan aku sholat di sampingnya. Zakaria meneruskan, orang tersebut menyembelih Yahya di atas bejana lalu membawa kepala dan darahnya untuk diberikan kepada wanita itu. Ibnu Abbas berkata, Rasulullah bersabda, "Alangkah sabarnya dirimu." Zakaria berkata, "Aku tidak berpaling dari sholatku." Zakaria meneruskan, tatkala kepala Yahya dibawa menghadap wanita itu, maka utusan tadi meletakkan di hadapan wanita tersebut. Di sore harinya maka Allah membinasakan raja dan anggota keluarganya. Di pagi harinya orang Bani Israel berkata, "Tuhannya Zakaria telah murka kepada Zakaria. Mari kita ungkapkan kemarahan kita karena raja kita terbunuh. Mari kita bunuh Zakaria." Zakaria melanjutkan, "Maka mereka keluar mencariku untuk membunuhku. Namun peringatan telah datang kepadaku. Aku lari dari mereka sedangkan iblis berada di depan mereka menunjukkan tempat keberadaanku. Tatkala aku merasa khawatir tidak mampu melawan mereka, maka tiba-tiba sebatang pohon menghadapku dan memanggilku. Ia berkata, 'Kemarilah, kemarilah.' Pohon tersebut terbelah dan aku pun masuk ke dalamnya. Kemudian iblis datang dan memegang ujung bajuku dan pohon tersebut menutup sedangkan
ujung bajuku masih berada di luar pohon. Tatkala orang Bani Israel datang, maka iblis berkata, "Tidakkah kalian melihat bahwasanya ia masuk ke dalam pohon ini? Ini adalah ujung bajunya. Ia masuk ke dalam pohon ini dengan menggunakan sihirnya." Orang-orang berkata, "Kita bakar saja pohon ini." Iblis berkata, "Belah saja pohon ini dengan gergaji." Zakaria berkata, "Aku dibelah bersama-sama dengan pohon tersebut dengan menggunakan gergaji." Nabi bertanya kepadanya, "Apakah kamu merasa sakit?" Zakaria berkata, "Tidak. Namun pohon itulah yang merasakannya, karena Allah telah menjadikan ruhku berada di dalam pohon tersebut." Redaksi hadis tersebut sangat janggal dan sangat aneh, serta mungkar bila dinyatakan sebagai hadis marfu. Kandungannya adalah mungkar dan tidak disebutkan sedikit pun tentang kisah Zakaria dalam hadis Isra, kecuali hadis di atas saja. Lafadz yang sahih yang berkenaan dengan hadis Isra adalah aku melewati dua orang sepupu, Yahya dan Isa. Berdasarkan pendapat jumhur ulama, keduanya adalah dua orang sepupu. Ibnu Yahya adalah Asya binti Imron, saudara perempuan Maryam binti Imron. Jadi masih saudara. Ada yang mengatakan bahwa Asya adalah istri Zakaria. Sedangkan ibu Yahya adalah saudara Hannah, istri Imron, ibunya Maryam. Sehingga Yahya adalah sepupunya Maryam. Wallahu a'lam. Para ulama berbeda pendapat berkaitan dengan terbunuhnya Yahya bin Zakaria. Apakah di dalam Masjidil Aqsa ataukah di tempat yang lain. Pendapat mereka terbagi menjadi dua. Ats-Tsauri berkata dari Al-Amashi, ada 70 nabi yang dibunuh di Asyakhr, batu karang yang berada di dalam Baitul Maqdis. Di antaranya adalah Yahya bin Zakaria. Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam berkata, Abdullah bin Saleh telah menceritakan kepada kami dari Al-Laits, dari Yahya bin Sa'id, dari Sa'id bin Al-Musayyab. Ia berkata, Bukhtanasor datang ke Damaskus dan mendapati darah Yahya bin Zakaria sedang mendidihkan. Ia bertanya tentangnya, maka mereka memberitahukannya. Lalu Bukhtanasor membunuh 70.000 orang sebagai gantinya. Riwayat ini sanadnya sahih hingga Sa'id bin Al-Musayyab. Hal ini menunjukkan bahwa Yahya dibunuh di Damaskus, sedangkan kisah Bukhtanasor terdapat setelah masa Al-Masih, sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Al-Hasan Basri. Wallahu a'lam. Al-Hafidh Ibnu Asakir meriwayatkan dari Jarul Al-Walid Bani Israel Muslim, aku pernah melihat kepala Yahya bin Zakaria ketika orang hendak membangun masjid Damaskus. Kepala tersebut dikeluarkan dari salah satu sudut kiblat yang berdampingan dengan mihrab yang mengarah ke timur. Kulit dan rambutnya masih seperti sedia kala dan tidak berubah. Dalam sebuah riwayat disebutkan seolah-olah ia dibunuh baru saja. Disebutkan berkaitan dengan pembangunan masjid Damaskus, bahwa kepala tersebut berada di bawah salah satu tiang masjid yang dikenal dengan nama tiang As-Sakasakah. Wallahu a'lam. Al-Hafidh Ibnu Asakir meriwayatkan dalam kitab Al-Mustaqsa fi Fadolil Al-Aqsa dari jalur Abbas bin Sob dari Marwan, dari Sa'id bin Abdul Aziz dari Qasim, pembantu Muawiyah. Ia berkata, Raja kota Damaskus adalah Hadad bin Hadad. Ia menikahkan anaknya dengan keponakannya Aril Ratu Sida. Di antara harta kekayaannya adalah pasar raja yang berada di Damaskus. Ia telah bersumpah hendak menjatuhkan talak 3 kepada istrinya. Kemudian ia hendak rujuk kembali. Lalu ia minta fatwa kepada Yahya bin Zakaria. Yahya berkata, kamu tidak diperbolehkan rujuk kepada istrimu sebelum ada laki-laki lain yang menikahkannya atau yang menikahinya. Wanita tersebut merasa dengki dengan Yahya dan ia meminta kepada raja untuk memberikan kepala Yahya bin Zakaria. Hal itu berdasarkan petunjuk dari ibunya. Awalnya sang raja menolaknya, namun akhirnya ia mengabulkan permintaannya. Maka diutuslah orang untuk membunuh Yahya yang sedang sholat di Masjid Jirun dan membawa kepalanya. Kepala tersebut berkata kepada sang raja, kamu tidak boleh menikahinya sebelum ada laki-laki lain yang menikahinya. Lalu perempuan tersebut mengambil nampan dan membawa kepala tersebut menghadap ibunya. Sedangkan kepala tersebut tetap berkata yang sama. Ketika kepala tersebut berada di hadapan ibu tadi, maka sang ibu menjadi lumpuh hingga lutut lalu ke pinggangnya.
Ibu tadi menjerit dan para dayang pun juga menjerit dan memukul wajah mereka. Akhirnya lumpuh tersebut merembet hingga pundaknya, maka ibunya memerintahkan untuk membelah kepalanya. Dan hal itu pun dilakukan, akhirnya jasadnya jatuh di tanah. Ia jatuh dalam kehinaan dan kehancuran. Darah Yahya terus mendidih hingga datangnya Bukhtanasor yang membunuh 75.000 orang sebagai gantinya. Sa'ad bin Abdul Aziz berkata, semuanya adalah darah para nabi. Darah tersebut terus mendidih hingga akhirnya Armia alaihissalam berdiri di dekatnya dan berkata, wahai darah, Bani Israel telah binasa, maka tenanglah dengan izin Allah. Maka darah tersebut menjadi tenang dan pedang pun diangkat serta orang penduduk Damaskus berlarian menuju Baitul Maqdis. Ia mengikuti mereka hingga Baitul Maqdis dan membunuh dalam jumlah banyak yang tak terhitung lagi dan sebagian yang lain ditawan lalu kembali. Itulah kisah tentang terbunuhnya Nabi Yahya alaihi salatu wassalam. Juga sekelumit tentang kisah kematian Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam. Wallahu alam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.